kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Horas, salam, sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 10 Juni 2022. Yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Molo di Bibel tai di dogma songonon, aitu sido hamu tarjo, aido do Kristus manaun na porsuk humoko pamu. Tumadikon tiruan di hamu, asa di ihutton hamu bogas nipatna. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di provinsi-provinsi kerajaan Roma. Mereka sedang berada di dalam penindasan Kaisar Nero. Selain itu, mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikan-majikan mereka. Lalu bagaimanakah sikap mereka menghadapi tekanan dari negara dan ketidakadilan dari majikan mereka? Petrus menasihati mereka, jangan melawan, apalagi membalas dendam. Tuhan berkenan bila mereka menderita dengan sabar. Dan dalam penjelasannya ini, pikiran Petrus tertuju kepada salib. Kristus tidak berdosa. Namun waktu dia dihina, dia tidak melawan. Dia menerima, bahkan menyerahkan mereka yang menyalibnya dalam doa. Ia meninggalkan sebuah teladan bagi kita. Ikut teladan Kristus berarti kita harus menyesuaikan hidup kita menurut teladannya. Ketika berbicara tentang keteladanan, maka kita tidak perlu susah payah mencari figur lagi. Sebab kita memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya menjadi seorang teladan yang sejati. Jika Tuhan hanya menunjukkan kebesarannya sebagai Allah, maka kita mungkin tidak memiliki contoh nyata seorang teladan. Tetapi karena ia menunjukkan kebesarannya sebagai manusia yang tidak berbuat dosa sama sekali, dalam keadaan apapun, maka terpujilah Tuhan. Kita memiliki seorang teladan yang sejati. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, ia memiliki perasaan sebagai manusia biasa. Normalnya bisa merasa lapar, haus, sedih, marah, dan kecewa. Bahkan Yesus pernah merasa takut dan stres luar biasa. Hingga peluhnya dikatakan seperti titik
titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas pasal 22 ayat 44. Namun demikian, tidak sedikit pun Yesus menyimpang dari ketetapan dan aturan Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak pernah sampai bersalah dalam perkataan maupun perbuatannya. Seberat apapun kehidupan dan tugas pengorbanan yang harus ia lakukan, Yesus menyelesaikan semuanya dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Sebagai manusia biasa, malahan Yesus dengan tegas mencela dan menjauhi dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Ia mengasihi orang yang lemah dan terbelakang, cacat, miskin, dan terpinggirkan. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Bahkan musuhnya, yaitu orang-orang yang membenci dan menganiayanya pun dia ampuni. Ia memiliki hati yang luas dan hikmat yang dalam. Pengajarannya melebihi segala hikmat dunia. Dan ia adalah seorang pekerja kerajaan surga yang rajin dan tekun. Rahasia keberhasilannya adalah Yesus selalu bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Ia selalu menyediakan waktu untuk berhubungan secara pribadi dengan Bapa. Bagaimana dengan kita, sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari bangun hubungan pribadi dengan Bapa. Baca firman dan berdoa. Itulah kekuatan kita, sumber kebijaksanaan dan kemampuan kita. Teladani hidup Yesus Kristus, agar dalam menjalani hidup kita dapat tetap terjaga di dalam jalur kebenaran. Bahkan kita dapat bangkit menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pasti pernah mengalami masalah. Masalah karena sakit penyakit, penderitaan, kesesakan, dan sebagainya adalah bagian dari kehidupan manusia selama hidup di dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tidak seorang pun yang rela mengalaminya. Walaupun kenyataannya hampir semua orang pernah menderita. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari. Bahkan ia begitu saja datang tanpa diundang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindarinya, pada akhirnya ia datang juga dan melanda hidup kita. Soboi tarpasidik kita akka pangujunani. Tetapi Alkitab menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Ai barita dia mai, ia benget hamu manaon pangalicingon. Anggotung alani dosamuna, alai molo benget hamu manaon naporsuk. Balos ni ulau muna nadinggan, ido asi ni rohani debata. Saat ini kita hidup di hari-hari akhir, di mana Tuhan hendak memurnikan umatnya. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewatinya. Penderitaan bisa saja terjadi karena perbuatan iblis, karena pencuri datang untuk mencuri dan membunuh,
dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10a. Adalah tugas kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Lawanlah dia, iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umatnya, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis karena dosa dan pelanggaran kita. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk dan menguasai kita sehingga kita menderita. Masalah dan penderitaan bisa terjadi karena seizin Tuhan, karena Dia hendak memurnikan kita. Sitaonon doho parukilon na masa tuhita, sian pamotoan ni Tuhan, ima asalampolin dohot badiama hita di Tuhani. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan kita, akan sadar bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapinya. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, selalu ada maksud mulia Tuhan bagi kita. Karena itu, tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Teladanilah Tuhan Yesus selalu dalam hidup dan kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik dan maha kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami selalu untuk turut sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami untuk hidup dalam keteladananmu. Mampukan kami dengan roh-Mu untuk hidup murni di hadapan-Mu, agar kami benar-benar melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Horas. Salam.